Kemudian selanjutnya, bolehkah mertua ikut campur permasalahan rumah tangga anak dan menantunya? Tentu saja boleh. Dan ketika kita pun nanti saat menjadi mertua, tentu kita tidak akan diam saja jika anak dan menantu ada permasalahan. Ya minimal menasehati, karena kita sebagai orang tua punya pengalaman yang ingin dibagikan kepada mereka dalam menjalani pahit dan manisnya kehidupan rumah tangga. Namun kalau mertua selalu ikut campur, nah ini kita berbicara intensitas atau frekuensi. Maka jawabannya adalah, mertua tidak akan ikut campur kalau mertua tahunya rumah tangga anak dan menantunya sedang baik-baik saja. Artinya, kalaupun ada masalah rumah tangga yang masih bisa diselesaikan berdua antara suami istri, maka ya jangan sampai mertua tahu masalah itu. Agar mertua tidak tahu permasalahan suami istri, ada dua caranya. Pertama, kalau suami istri masih tinggal di rumah mertua atau orang tua, maka segera pindah. Sebab, mertua atau orang tua itu jeli sekali. Mereka sangat tahu perbedaan sikap anak dan menantunya saat baikan, dan juga saat bertengkar atau saat ada masalah. Kemudian kedua, jangan curhat kepada mertua atau orang tua saat ada masalah yang sebenarnya masih bisa diselesaikan berdua antara suami istri. Termasuk juga jangan curhat dengan sembarangan orang, sebab ada kalimat, dinding bisa bicara. Curhatan Anda kepada sembarang orang bisa saja langsung sampai kepada mertua atau orang tua Anda. Namun salahkah kalau memang suami istri harus melibatkan orang tua dan mertua untuk membantu menyelesaikan masalah yang sudah pelik sekali? Jawabannya tidak salah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 35. Dan jika khawatir akan persengketaan yang lebih runcing antara suami istri, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka kirimlah masing-masing wakil dari pihak keluarga laki-laki dan dari pihak keluarga perempuan. Jika kedua wakil itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kalau ada masalah yang sangat pelik, misalnya suami ketahuan selingkuh, atau istri terlalu sering belanja online, sehingga uang belanja pun selalu terasa kurang, maka pada situasi permasalahan seperti ini, bisa pihak keluarga dilibatkan untuk menasihati anak mereka, yaitu suami atau istri yang mengundang masalah. Jika pihak keluarga bermaksud mengadakan perbaikan, maka insya Allah nasihat mereka akan objektif dan akan ada solusi yang Allah hadirkan lewat ikhtiar islah mereka. Dan hal ini pernah dialami rumah tangga Nabi SAW saat Bunda Aisyah cemburu pada Nabi. Lalu suara Bunda Aisyah meninggi kepada Nabi sebab rasa cemburunya itu. Kemudian sampailah informasi itu kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu ayahnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar marah dan hendak menampar Bunda Aisyah. Namun dicegah oleh Nabi SAW dengan penjelasan bahwa Bunda Aisyah sedang cemburu. Maka ada dua hikmah dari kisah ini jamaah. Pertama, Nabi tidak melarang Abu Bakar untuk turun tangan saat tahu rumah tangga putrinya dengan Nabi ada masalah. Kedua, Nabi SAW tetap melindungi dan membela istrinya di hadapan ayahnya, meskipun anak si ayah yaitu putrinya yang bersalah. Dengan demikian istri akan merasakan bahwa suaminya sangat mencintainya, sehingga dengan itu, insya Allah istri akan menjadi lebih baik lagi sikapnya kepada suami. Jadi jangan sampai suami malah mengompor-ngompori mertuanya dengan mengatakan, pukul saja putrimu pak, tampar saja putrimu wahai ibu mertua. Walaupun istri bersalah, namun itu sungguh tidak boleh jamaah.